Baunya anjir banget sih, bener-bener anjir. Kayaknya gara-gara udah membunuh. Apa lu nyolong? Ya kagak nyolong. Kagak dong. 3 pagi, nggak ada siapa-siapa, gelap, Google Maps nyala mati dan Orang kopo. oh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suka-Suka. Guys. Halo. Sekarang di sini di podcast kali ini aku Reva Aulia dari PR 4901 dan di sini ada Rizky Akbar dari PR 4901. Gua Daniel Francis Gultom dari PR 4901. Oke, di sini sebenarnya kita mau bahas santai aja ya, kita pembahasan kita. Oke, nah sebelum kita mulai, aku pengen tahu nih, kalau aku sendiri kan dari Cianjur gitu ya. Kalau misalnya Kang Abai, Kebetulan warlock ya, dari masih ya kota Bandung, lebih tepatnya di Ciwastra. Saya sendiri oke, juga dari Ciwastra. Warlock. Ya, Kabupaten Bandung masuknya. Oke, Kabupaten Bandung. Mana tuh? Ya, masih ranah kampus lah. Apa tuh? Dari Margahayu, ya, Oke. Sukamenak, Oke. Oke, sip. Nih. orang kopo. Oh. Yang lagi rame-rame itu. Bang, Wargi Kopo. Pergi kopo mun. Coba gimana di Kopo sekarang, aman? Wah, di kopo sekarang ya biasalah. Saya kan nih gua sendiri aja nih ya. Kalau masuk kelas aja kan masih telat. Ya, biasanya gitu aja. Di jalannya gitu ya. Hambatannya masih macet. Oh, macet. Banjir. Oh, Apalagi kan banjir. musim sekarang tuh hujan mulu ya. Makanya wajarin aja. Wajar di Kopo ya, wajar. Iya, namanya juga Orang kopo. Kopo nih beda sendiri gitu ya. Beda sendiri dari yang lain. Oke. Nih, sebagai wargi Kopo nih ya. Sebagai wargi Kopo kan udah gak asing sama air. Maksudnya apa tuh? Jadi mau joki ya, mau dikenal orang kopo nih. Enggak. Maksudnya kayak apa sih, ada gak sih kayak kamu tuh kayak jalan-jalan gitu keluar yang bikin kamu yang berkesan gitu, jalan-jalan main sama temen atau kemana gitu, pernah main kemana gitu selain di Kopo ya? Selain di kopo ya, berkesannya sih itu waktu zaman-zaman SMA tuh ya. SMA. Kadang main-main tuh sama anak-anak sekolah, sama teman-teman main di luar juga tuh. Waktu itu tuh pernah ke pantai. Oh, pantai. Pantai. Boom. Suka ke pantai, Kang Suka dong. Ciwastra. Bisa disebutnya jangan Kang. Aneh gitu, Kang tuh. Panggil nama aja lah. Gua Oke. bisa disebut Abai, jadi Oke. sebut aja Abai. Oke. Gitu. Pantai ya. Iya, Aku juga pantai. kebetulannya ya. Aku juga suka pantai. Kemana tuh kalau wargi Kopo? Wargi kopo nih, wargi kopo biasanya sama teman-teman sebaya di kopo juga nih ya. Oke. Gak di kopo juga sih sebenarnya, ada yang di luar kopo. Teman-teman gua tuh waktu zaman SMA tuh pernah tuh ke Sayanggelang. Oh, saya ngelang. Di mana Iya, tuh? Sayanggelang. Itu tuh di Garut. Oh, Garut. Oh, aku juga pernah tuh jalan-jalan sama teman SMA juga sama. Itu ke kayak pantai-pantai ya, sepanjang jalan mau ke Garut lah gitu. Dari Cianjur. Saya ngelang juga. Gimana nih? Perjalanan pengalamannya? gua nih. Kalau dari perjalanan gua ini, kalau dari Sayanggelang ya, saya ingat gua waktu Sayanggelang tuh. Jadi gua waktu di jalan sama teman-teman gua tuh, Sayanggelang tuh ada berapa orang ya kira-kira? Ada 5 orang, kalau nggak salah. Genta, Ali, gua, Raja, sama satu lagi tuh siapa ya? Empatan kayaknya, 2 motor. Iya, dia empatan. Salah ya, sorry 4 orang. Jadi gua waktu dari Kopo nih ya, gua tuh nyamperin tuh ke teman-teman gua, ke temen gua. Jadi kan biasanya itu ngaret tuh ya. Yang jadwalnya tuh harusnya jam berapa, kan jam 10 itu harusnya gua berangkat, malah jam 12 setengah siang tuh kan Panas. panas Pantai banget. Iya, pantai siang-siang Nih, makanya. selama pernah ke pantai, pernah gak berangkat siang? Wah, itu kayak
hal yang tidak mungkin gitu buat ke pantai siang-siang tuh ngapain? Ya makanya jam 10 itu jadinya berangkat. Acara tuh harusnya jam 8 lah. Makanya jam 10 ya gua berangkatnya. Iya, kalau gua ke pantai itu biasanya berangkat tuh jam 1 malam. Nah, sama. Nah, jadi jam 8 malam itu kita kumpul di satu titik, nginep di rumah salah satu temen gitu. Biasanya aku pakai mobil sih, jadi satu mobil tuh isinya 5 orangan lah gitu. Lalu biasanya nginep dulu di satu tempat semuanya gitu. Nah, habis itu baru kita bareng-bareng jam 1 berangkat gitu kalau aku. Ya. Sama gue juga, nggak ada tuh dari jam 8 tiba-tiba berangkat di jam 12 siang. Ada ceritanya. Karena kayak nggak wajar nggak sih orang siang-siang ke pantai tuh ngapain, nyari apa gitu. Ya makanya gara-gara wacana sih sebenarnya sebelum-sebelumnya wacana udah ngerencanain malah kagak jadi mulu. Makanya di situ waktunya ada waktu luang nih buat kesana ya makanya dijadiin. Dadakan berarti ya. Dadakan acaranya. Tapi emang setuju sih, biasanya yang dadakan tuh langsung Iya. jadi gitu ya. Yang direncanain jadi wacana ya kalau nggak direncanain jadi berkelana gitu. Ya sih. Yang penting jadi dulu aja gitu. Jadi dulu aja. Lu di sana tuh berarti kan jam 12 nih, perjalanan berapa jam di jalan tuh? Di jalan tuh sekitar ada 5 jam mungkin. Ya 5 jam kurang lebih. Itu tuh gua kan dari jam 10 tuh kan. Ya. Jam 10 tuh berangkat. Gua ada 5 jam mungkin dari jam 10 itu sampai jam 5 mungkin. Sampai jam 2, 5 jam kan perjalanan. Ya. Sampai jam 2 jam 3-an gua ke sana tuh. Nah, sebelumnya tuh gua di jalan tuh ke lewat Ciwidey, Ranca Bali tuh. iya, Ranca iya, Bali. iya. Ya gua lewat sana tuh. Effort banget ya. Effort banget 5 jam pasti. panas-panasan. 5 jam panas-panas. Oke, panas sih. Oke, Pasti. effortnya sih. Iya. Kalau 5 jamnya sih ke pantai ya. Oke, standarnya rata-rata. Iya, memang segitu. Siangnya loh. Itu yang Iya, Di waktunya loh, makanya. di siangnya loh. Ya mungkin gara-gara musim-musim hujan juga kan waktu itu agak mendung lah. Cuman gara-gara mendung itu hujannya tuh pas maghrib ke malam. Nah di situ Berarti udah hawa-hawanya kalau bahasa Sunda tuh cedem enggak? cedek. Halodo ya. Itu waktu berangkat ke sana tuh halodo Jadi banget. tuh. nggak panas, nggak adem gitu. Iya, jadi mendung lah. Lamun disebut nama iya hujan Poyan. hujan poyan. Oh, hujan Nah, poyan. Oh, jadi hujan poyan tuh hujan tapi cuacanya panas gitu. Iya, hujan tapi panas tuh. Jadi tetap aja panas kan. Tapi pusing nggak Panas. sih kalau gitu? Sebenarnya pusing apa enggaknya gara-gara udah terbiasa ya. Ya jadi pusing enggaknya mah sesuai kondisi badan aja. Enjoy Ya, aja. iya, Iya, enjoy iya. aja bro. Itu kemana sayang helang? Iya, kesayang ulang. Di situ nginep apa gimana tuh? Gue di situ tuh nginep di Sayang Ulang tuh. Jadi gue sewa satu tempat sekamar itu tuh buat berempat orang. Gua, Raja, Genta, sama Ali. Jadi di situ gua nyewain tempat. Nah di situ gua seru tuh main-main di sana tuh. Beuh. Oh, jadi sewa tempat di sana. Sewa Kayak tempat. penginapan gitu atau hotel? Penginapan doang ya. Penginapan. Nah, kebetulan penginapannya tuh langsung dari Sayang Heulang. Jadi kan di situ Oh. ada ini pesisir nih pantai. Nah. Nah, mereka tuh jadi di wisata itu tuh nempatin kayak penginapan, ada penginapan buat keluarga, ada penginapan buat ya buat sekamar doang gitu. Ada villa juga. Oh, ada villa. Bukan private beach gitu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Terus itu berarti berapa malam di sana di Senglang? Gua di situ tuh berempat tuh cuman semalam doang sih mainnya. Semalam doang. Kurang dong ya. Iya, kurang. Ya gara-gara dadakan juga. Pernah gak ke Senglang? Saya ulang sih nggak pernah. Cuman kalau Karangpotong, mungkin Karangpotong. orang Cianjur Oke, tahu. ke Karangpotong pernah. Karangpotong. Nih, gue juga pernah ke Karangpotong sebagai warga Cianjur. Oke. Oh, oke. Karangpotong. Tapi ya kalau misalnya dari Cianjur itu ke Karangpotong, jujur jalanannya tuh kayak beneran sekelak-kelok itu dan Iya. gak ada bensin, warung itu gak ada. Bener-bener kayak hutan Jalan doang. aja, iya hutan jalan udah itu ke Nah, Karangpotong. gue juga ada tragedi tuh. Kan Apa? tadi dibilang jalannya gini-gini Iya, kan. Tahu sendiri lah anak muda kalau nyetir Oke, mobil kan. mobil ya. Ugal. Oke. Di situ banyak yang muntah. Jadi kita lebih banyak ke pinggirnya. Jadi
yang estimasi itu kan berangkat kita tuh jam 1 jam 2. Harusnya kan kalau dari rumah gua tuh kayaknya cuma 4 jam berarti ya. Nah itu jadi 5 jam karena berhenti 5 jam. Iya. Oke. Nah, kalau dari perjalanan gua tuh selama waktu 5 jam nih ya, mau ke Sayanggelang. Wah, itu jalan dari Ranca Bali itu masih aman tuh, Ciwidey, masih berkelok kelok. Ya biasalah jalan pada umumnya. Nah, pas Naringgul tuh, jalannya udah kayak di SpongeBob. Oh yang lurus begini, banget yang gitu. lurus ke bawah lurus. ke sono, pudunan lah disebutnya. Udah tanjakan ke bawah ke atas. Wah, itu agak ngeri sih. Sisi-sisinya kan jurang tuh pinggir-pinggirnya. Coba itu ngeri sih tapi kalau ngebahas jalan yang turunan SpongeBob? banget SpongeBob dengan jalan Jalan SpongeBob. ya aku juga pernah waktu itu kan ke Karangpotong tuh ya kan gak tahu jalan ya, buka maps dong. Nah jam 3 pagi itu kita diarahin sama Google Maps itu kayak emang kan sinyalnya agak hilang ada. Nah di saat jam 3 pagi itu kita tiba-tiba diarahin ke jalan dan ternyata sejalan itu tahu gak sih kayak desa yang jurang-jurang gitu. Jadi desanya tuh kayak desa rumah jurang gitu. Yes. Oh iya. Ya gitu. Nah si jalannya itu ternyata cuman 1 mobil doang. Bahkan itu bukan buat 1 mobil, buat motor. Kayaknya jalan buat 2 sepetak motor. tuh. Iya, kayak 2 motor doang gitu. Jadi 1 mobil dan itu jalannya kanan kiri itu emang rumah. Cuman tuh sih tanah merah gitu. Oh licin. Dan terus ternyata Sulit lah. iya semakin maju itu mobil semakin si jalannya tuh sempit dan ternyata di ujungnya tuh emang buntu jurang. Itu kita gak tahu gimana cara mundurin mobilnya gimana, tapi untungnya ada warga lokal di sana sih yang bantuin. Berarti ini ya. Tapi apa? Seperti orang-orang bilang. Apa tuh? Itu yang baca mapsnya siapa? Baca mapsnya kebetulan teman saya. Oh iya. Soalnya kan banyak yang bilang katanya kalau cewek. Kalau cewek-cewek tuh ya baca map. Bukan saya ya, tapi Tapi kan biasanya. Iya, Tapi diwajarin lah, Iya. Iya, namanya orang-orang kan belajar dulu Iya. kan. Iya, menyesuaikan. tapi kan jam 3 pagi nggak ada siapa-siapa, gelap, Google Maps nyala mati dan jalan gitu. Itu jujur bagi kita itu kayak udah itu suasananya mencekam banget, itu udah gak mau lagi ke sana gitu ya, ke jalan sana maksudnya. Iya. Tuh, jadi kita kayak apa ya, pelajarannya sebelum mau kemana-mana kita harus hafal dulu trek jalannya kayak gimana, jadi bisa disiapin prepare-nya harus kayak gimana juga gitu sih ya. Dan yang tadi dibilang. Oke, harus belajar. Harus belajar. Oke, Iya. harus belajar baca maps. Nah. Terus apa? Kan tadi lu bilang nginep kan? Iya, Sama- Sayanghelang ya, Sayanghelang. Bentar, Sayanghelang tuh di Garut kan ya? Iya, Kalau itu nggak di salah Garut. iya. Itu sebelum Santolo apa gimana? Itu tuh kalau dari Santolo tuh kalau nggak salah ya, Ya. itu sebelum Santolo. Ya, Sayanghelang dulu baru ke Santolo ya. Iya, Abis itu Santolo. Banten nggak sih? Apa enggak? Nggak tahu ya, kurang tahu ya. Banten jauh banget. Jauh banget ya. Oke, Iya. oke. Sayanghelang nih, Sayanghelang nginep di Sayanghelang. Sayanggelang. Nah, Di situ kayak nggak mungkin dong kayak cuman nginep gitu-gitu aja, pasti kayak ada momen-momen seru atau iya, yang paling diinget gitu ya. Nah, ada satu kejadian tuh yang gua inget tuh. Jadi waktu gua main-main tuh sama berempatan teman gua tuh, Jam berapa tuh? itu tuh jam-jam waktu gua udah agak sorean ya, mau ke maghrib tuh. Jam 3 atau jam 4-an, gua main-main kan ada bola tuh di penginapan tuh. Ya, gua ambil aja tuh bola kan sama temen-temen. Oke. Free itu. Iya, ada bola di situ. apa lu nyolong? Ya kagak nyolong. Kagak dong. Kan gua udah izin juga ke Fasilitas. Iya. Nah, jadi penginapan tuh sekalian penginapan, ini warung, ini penginapan. Nah, jadi di situ tuh ada kayak ada lahan bak gitulah. Nah, di situ tuh di bak itu tuh ada bola. Nah, gue izin aja, "Ibu, ini anu gaduhnya tiasa dicandak bari nambut." Oh, orang Sunda ibunya. Oh, ibu yang di Garut. Ya, Di orang Garut. Sunda Oh, ya, Garut. kebetulan. Oh, mangga. Nah, terus gue di situ main-main bola di pesisir sama berempatan. Nah, gue sadar gak sadar tuh ada di pesisir tuh ada kayak ada buntelan tuh. Nah, jadi
Pas Buntelan gua- gimana tuh? Kayak kain. Iya kain tuh, kain yang udah dibuntel, terus kayak ditalin apa gitu kayak benang. Oh, benang. Iya benang, ada benang, gak tau benang kasur, gak tau benang kayak jahitan gitu. Warna putih, sama warna putih benangnya sama si Kainnya. Iya kainnya. Nah terus gua buka, nah tuh isinya kepiting yang udah Remuk. udah remuk, ada kaki-kakinya, tempurungnya, cuman kayak disebutnya keyep. Oh, Iya keyep, anak kepiting. Anak iya anak kepiting. kepiting ya kayak. Iya, Iya, kepiting. anak kepiting. Nah, terus habis gua ambil tuh, gua cium tangan gua kan, itu baunya anjir banget sih, bener-bener anjir. Kayaknya gara-gara udah membusuk kan udah lama. Nah, terus teman gua ngeliat tuh, terus sekalian gua tanya, ini apaan dah kayak ada buntelan gitu. Pas gua buka, oh itu mah buat gerbang buat di pantai katanya, buat penangkal tsunami. Kata orang-orang situ. Kayak penangkal. Iya penangkal, pernah dengar teman gua soalnya ya kan dia orang sini ya. Gua sebenarnya bukan asli orang sini, jadi kurang tahu lah ya kultur gimana di Bandung ya sekitar Jawa Barat lah. Iya. Makanya gua tanya, katanya sih itu buat penangkal tsunami. Cuman Berarti gua masih ada ya yang kayak gitu. Masih. agak mistis juga lah. Apalagi kalau di daerah gua tuh anak keyep tuh suka dibilang tuh mainan tuyul. Oh iya, mainan tuyul. Iya, mainan tuyul. Iya. Biasanya kan di sawah-sawah gitu. Nah, biasanya suka dibilang mainan anak tuyul itu. Iya, pernah dengar. Nah, berarti gua kira tuh hal-hal kayak gitu cuma ada di pantai selatan. Iya, pantai selatan. Kan Atau enggak identik banget. cerita-cerita aja Iya, gitu ya, iya, cerita dari cerita. orang. Ternyata ada. Iya. Iya, gue juga sebenarnya nggak apa ya. Ya main mah main aja, nggak tahu kayak gimana hal mistis gimana. Main mah main, cuman gara-gara ada itu, ya gue tanyain, oh ternyata ada hubungan sangkut pautnya dengan hal mistis. Iya. Serem banget tuh, serem. Seserem sih ya. Ya, serem. Kayak kita lagi main happy tiba-tiba ada sesuatu kayak aduh Apa nih? Aduh. Apaan tuh? Apa Cuma nih? kecil Oh, gitu. kecil. Jadi di situ kayaknya perasaan tuh antara takut sama enggak ya. Soalnya kan Iya. lagi have fun juga, Lagi have jadi fun. kayak mungkin ngerasa takut tapi udah aman. Iya, soalnya kan kita bawanya Iya. enjoy. ya asalkan nggak ngelakuin hal-hal aneh aja Iya, kan sebenarnya ya. Nggak sompral, Iya. nggak aneh-aneh. Berarti itu lu di villa Penginapan. itu dari yang lu ngambil itu aman, nggak ada yang terjadi. Nggak aman, nggak ada yang terjadi, nggak ada tsunami, nggak ada apa. Kan biasanya katanya penangkal itu kalau dicabut yang gua tangkap ya, kalau iya. misalnya gua ambil, gua buka, tsunami bakal datang gitu. Untungnya enggak ya, Untungnya enggak, iya. untungnya enggak. Makanya masih bisa di sini ya. Masih bisa di sini. Masih ada di sini, masih Puji ngobrol Tuhan, sama masih kita, bisa di iya. sini, iya. Tuh, mungkin nanti kita kapan-kapan bisa mantai bareng kali ya Boleh, sama teman-teman yang sabi sih. lain. Sabi sih, ya. boleh gaskeun. Iya. Siapa tahu kita mendapat kekayaan sama kayak gitu, ada barang random. Ya itu seru sih, tapi semoga aman-aman aja lah. Oke, mungkin udah jam segini juga ya. Ya, ini kebetulan. Mau kok ada agenda apa lagi nih abis ini? Sebenarnya sih banyak perusahaan. Oh iya beneran ya. Oh iya, Ciwastra Orang sibuk. penting nih. Ciwastra sibuk. Ciwastra tuh daerah tersibuk kedua dari Kopo. Oke. Dari Kopo. Dari Kamu Kopo. pertama dong. Iya dari dong. pertama. Dari Oke. pertama paling sibuk tuh. Oke, Cianjur santai we lah. Ya mungkin nanti semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing lagi ya. Kita ngelanjutin gitu bahasan-bahasan tadi biar lebih panjang gitu, biar sharing informasi sama ilmu lagi. Mungkin udah kita tutup aja podcast kali ini. Nanti kita ketemu lagi ya. Salam dulu. Oke. Dadah. Dadah, guys. Sampai jumpa.